Jumpa lagi trader Indonesia dimanapun berada, trader semuanya. Salam jumpa kembali lagi seperti biasa di acara kajian harian kita pada hari ini, hari Jumat, tepat tanggal 15 Mei 2026. Ini adalah hari yang sangat spesial karena hari ini adalah hari kelahiran ya pahlawan Indonesia, Patimura. Oleh karena itu spesial. Oke trader semuanya. Hari yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya. Hari Jumat, Jumat barokah, Jumat penuh berkah buat rekan trader semuanya. Dan saya selalu dan senantiasa mendoakan supaya rekan trader semua sehat semuanya. Itu yang paling utama. Sukses dalam setiap apa yang dilakukan. Ya kalau bisa memperoleh cuan juga yang sangat banyak ya. Keluarga semuanya luar biasa. Itu adalah doa dan harapan saya buat rekan trader semuanya. Dan rekan trader, seperti biasa hari Jumat, kita akan kembali lagi mencoba melihat apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari ini, maupun nanti kita akan coba untuk menganalisa apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu rekan trader semuanya, kita akan mulai. Dan seperti biasa, kita akan selalu mulai dari apa yang terjadi pada perdagangan hari kemarin sebelum nanti kita masuk di tema harian kita. Oke trader. Untuk perdagangan hari kemarin, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika mulai menguat sangat luar biasa. Ini tidak bisa dilepas juga dari efek dari pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping ya, dan bagaimana pasar bereaksi. Selain juga banyak juga ya impact-impactnya, termasuk dari impact data inflasi yang dikeluarkan yang lebih menuju ke hawkish, sehingga dolar Amerika bisa menguat hingga level 98.631 di perdagangan hari kemarin, memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap Euro USD. Euro USD benar-benar tertekan rekan trader, jatuh hingga 1.16716. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling pun juga benar-benar lemah kemarin rekan trader hingga level 1.33936. Sedangkan gold kemarin pada prinsipnya dia bergerak datar, tapi ya di akhir perdagangan dia benar-benar jatuh hingga level 4640. Dan hari ini dahsyat bin ajaib, jatuh lagi rekan trader menuju 4500. Semakin luar biasa kejatuhannya. Tapi tenang, siap-siap dia akan rebound lagi. Dan untuk Euro USD, kita lihat Euro USD hari kemarin pertempurannya sangat luar biasa. 2 kali pergerakan yang sangat luar biasa, walaupun sempat jatuh di level 157.336, tapi ya di akhirnya menutup perdagangan di level 158.408. Nah, trader semuanya, ini adalah apa yang terjadi pada perdagangan hari kemarin. Dan kita langsung masuk di judul harian kita. Judul harian kita hari ini kita akan berbicara tentang emas terperosok tajam, dolar Amerika dan The Fed jadi sorotan. Nah, ini dia. Emas terperosok tajam, rekan trader semuanya, dolar Amerika dan The Fed akan menjadi sorotan utama. Nah, ini adalah judul yang sangat luar biasa rekan trader semuanya, yang coba saya sampaikan buat rekan trader, karena kita tahu bahwa memang benar-benar emas ini dia terperosok luar biasa rekan trader. Rekan trader lihat bagaimana emas ini jatuh sampai level yang paling rendah ya. Rekan trader lihat bagaimana dia jatuh emas ini rekan trader sampai hari ini 4.554 rekan trader. Sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi ini banyak faktor rekan trader. Faktor pertama itu bagaimana minyak kembali lagi melonjak ya. Minyak kembali melonjak luar biasa. Yang kedua adalah bagaimana kenaikan yield Treasury Amerika. Rekan trader, kenaikan yield Treasury Amerika sehingga membuat indeks dolar Amerika bagaimana bisa memperoleh angin segar, kembali lagi naik hingga level 98.926 menuju ke 99.
Inilah yang membuat bagaimana emas itu benar-benar jatuh bangun, rekan trader semuanya. Bayangkan 4.500, 56, 54, 60 malahan sekarang, 80 sekarang. Ini rekan trader, ini adalah alasan kenapa emas jatuh, ya. Benar-benar rekan trader. Belum lagi rekan trader, faktor berikutnya yang menjadi penyebab emas jatuh adalah bagaimana inflasi yang terjadi. Bayangkan IHK, IHP, ya. Indeks harga konsumen, indeks harga produsen memberikan laporan bahwa ya memang inflasi naik. Nah, inilah yang membuat kebijakan sedikit berubah dan prospek yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh The Fed adalah hawkish. Banyak sekali info yang menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan suku bunga ini bukan cuma dipangkas, bukan cuma ditahan, tapi dinaikkan. Waduh, kalau dinaikkan, waduh, bahaya ini buat emas, rekan trader semuanya. Ya mau gimana rekan trader? Data non-farm payroll 135, jauh, ya. Data inflasi baik itu IHK maupun IHP naik. Gimana rekan trader? Walaupun sekarang Kevin Warsh udah jadi ketua The Fed dan dia memang berjanji akan independen, tapi dengan statement yang dilakukan oleh Donald Trump bahwa dia akan merasa sedih kalau tidak secepatnya memangkas tingkat suku bunga. Tapi keadaan seperti kayak gini, target saya memang bulan Juli rekan trader. Tapi kalau kita lihat seperti kayak gini, waduh, ini sepertinya Belanda masih jauh rekan trader. Dari sini sudah sangat jelas, ya. Sudah sangat jelas dari sini kita lihat bahwa apa yang terjadi sudah sangat jelas menyatakan bahwa emas agak sedikit tertekan. Kalaupun nanti pertemuan yang dilakukan oleh Donald Trump dan Xi Jinping mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, ya dia akan membuat indeks dolar Amerika semakin menguat, semakin juga menekan gold rekan trader. Oleh karena itu harap dimaklumkan apa yang terjadi pada emas saat ini. Memang situasi dan kondisi menyebabkan emas itu jatuh. Geopolitik sekarang ini tidak terlalu, ya memang geopolitik sangat mempengaruhi, tapi dalam beberapa hari terakhir ini geopolitik dikalahkan oleh data-data fundamental yang dikeluarkan oleh The Fed sehingga memicu tanggapan-tanggapan yang sangat luar biasa, persepsi pasar yang sangat luar biasa yang meyakinkan lebih hawkish The Fed, menaikkan tingkat suku bunga. Inilah yang menjadi alasan rekan. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa apa yang terjadi sekarang ini sudah pada koridornya, ya. Emas memang terperosok, tidak bisa bilang gimana lagi karena memang treasurnya naik, membuat dolar Amerika naik, inflasinya naik, ya. The Fed hawkish, semuanya naik, ya, semuanya naik. Rupiah pun juga naik terhadap dolar rekan trader. Waduh, kursnya naik semuanya. Ya, kursnya juga naik, rupiah pun juga naik. Nggak tahu yang turun ini siapa yang turun ini. Ya, oleh karena itu rekan trader, apa yang terjadi memang situasi dan kondisi lebih mengarahnya ke sana. Tapi pasar akan terus bergerak. Kita akan lihat seperti kayak gimana. Tugas seorang trader di saat ada peluang naik, hap, kita tangkap. Di saat ada peluang untuk turun, hap, kita tangkap. Nah, itu seorang trader, opportunities kita. Gak pengaruh mau naik atau turun, tapi yang pengaruh buat kita adalah menangkap itu untuk menghasilkan profit. Oleh karena itu, tugas saya memberikan informasi, memberikan analisa, memberikan kajian. Tugas rekan trader adalah mencoba mengadopsinya dengan trading strategi yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, emas terperosok, ya. Apa yang menyebabkan terperosok? Karena data-data yang menyebabkan seperti kayak gitu, fundamental menyebabkan seperti kayak gitu, dan kepastian di Timur Tengah pun juga belum terjadi baku hantam di sana. Kalau terjadi baku hantam naik lagi, tapi kalau tidak terjadi ya dia akan turun. Amerika dengan Cina
oke-oke saja, menambah juga dolar naik. Oleh karena itu, kita berada di situasi di mana kita akan melihat bagaimana pergerakan pasar ke depan. Tetap semangat terus rekan trader. Ini adalah tema harian kita. Kita langsung masuk di analisa teknikal. Oke, analisa teknikal seperti biasa rekan trader, kita akan lihat dari indeks dolar Amerika, bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini. Pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini rekan trader, kita lihat bahwa indeks dolar Amerika saat ini bergerak sangat luar biasa. Kalau kita lihat bahwa indeks dolar Amerika sedikit mengalami penguatan, tapi hati-hati pergerakan balik juga akan bisa membuat indeks dolar Amerika jatuh lagi rekan trader. Tapi saya tetap masih melihat situasi bahwa ya masih ada tetap peluang naik hingga 99 ya, dia bisa tembus 99 kalau menurut saya. Tapi harap juga diperhatikan bahwa serangan balik selalu ada, ya tidak tertutup kemungkinan kalaupun dia jatuh juga ya palingan 98.447 lah, tapi menurut saya terlalu jauh amat sih. Tapi ya begitu ya rekan trader ya, pada prinsipnya dia akan mencoba menuju ke 99, tapi peluang untuk 98 masih tetap ada, sangat besar akan menutup perdagangan hari ini di level 98. Bagaimana untuk Euro USD rekan trader? Untuk Euro USD rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat, Euro USD masih tetap terjerembab jatuh. Apa yang mau dikata, yang memang dia terjerembab, tapi saya bisa bilang bahwa kejatuhan dia yang paling sempurna tidak jauh-jauh amat, ya mungkin di 1.16190, tapi hati-hati juga bahwa peluang untuk naik masih tetap besar ya, dan dia akan mencoba naik hingga level tertinggi harian di seputaran 1.16701. Nah, ini pergerakannya. Bagaimana untuk pound sterling trader semuanya? Pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini sangat luar biasa. Kita lihat dulu. Nah, ini dia rekan trader. Untuk pound sterling kita lihat bersama-sama bahwa pound sterling pergerakannya sangat luar biasa. Trader. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pound sterling masih tetap juga melemah. Intinya hari ini semuanya melemah, tapi ada sedikit tekanan untuk kembali lagi ke level tertinggi. Analisa saya dia sampai level terendah di 1.33164, tapi punya peluang yang sangat besar untuk kembali lagi ke level tertinggi harian di seputaran 1.34016. Ini dia rekan trader ya. Nah, sedangkan untuk gold trader semuanya kita bisa lihat bersama-sama pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Secara garis besar kalau kita lihat bahwa gold hari ini bergerak sangat luar biasa. Nah, ini dia, kita lihat. Secara garis besar rekan trader bisa lihat bahwa gold ini bergerak luar biasa. Luar biasanya adalah gold jatuh rekan trader, itu suatu kabar yang sangat luar biasa buat rekan trader. Ya, analisa yang coba saya kembangkan ya, kemungkinan ya peluang untuk jatuh masih tetap ada, tapi saya lebih optimis bahwa kejatuhan dia sudah tidak jauh-jauh lagi sih rekan trader. Menurut saya kejatuhan paling terendah itu di posisi 4.546 ya. Saya tidak mau bilang dia sampai di 4.523, tapi 4.546 adalah level terendah, dan level tertinggi harian ya kemungkinan kalau dia memang kembali naik lagi di posisi 4.618. Cerita kasarnya 4.800 masih tetap akan terjadi hari ini ya, menurut saya dia di sekitaran sini ya, tapi ya tidak tertutup peluang juga apabila dia lebih rendah lagi ya, logikanya di 4.523 sih ya menurut saya. Sedangkan untuk USD yen Jepang, trader bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini secara garis besar kalau trader lihat di sini bahwa pergerakannya sangat luar biasa. Di sini USD yen Jepang bergerak masih dalam tendensi bullish ya, walaupun sekarang agak sedikit mencoba untuk kembali berbalik arah, tapi analisa yang coba saya kembangkan ini bahwa 158.844 adalah level tertinggi dan level terendah ya menurut saya, kalaupun memang dia keluar jalur di posisi 158.188. Tapi pada prinsipnya hari ini masih dalam situasi untuk bullish sih untuk USD yen Jepang. Oke trader, ini adalah apa yang terjadi pada
secara teknikal. Sedangkan untuk kalender ekonomi hari ini sebenarnya kalau rekan trader lihat kalender ekonomi tidak ada sih kalau menurut saya ya, yang besar-besar banget hari ini tidak ada. Ya palingan yang kecil-kecil aja lah, seperti kayak nanti manufaktur wilayah, produksi industri, tapi tidak terlalu signifikan lah kalender ekonomi hari ini. Dan rekan trader, jangan lupa juga untuk selalu bergabung bersama kami ya, ini di website resmi kami Amarket. Kami selalu membantu Anda dalam segala hal ya, dalam kesuksesan trading terutama, itu adalah hal yang paling penting dan sangat berguna buat kami. Dan rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa rekan trader jangan lupa nanti malam akan ada webinar yang sangat luar biasa dari kami dengan judul Inflasi Memanas, Hawkish the Fed Menguat. Nah, ini dia rekan trader, judul yang sangat luar biasa yang kami sampaikan untuk rekan trader nanti pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke trader, thank you sudah menyaksikan kajian kita tepat hari Jumat, hari yang penuh dengan barokah. Kami berharap semoga apa yang kami lakukan ini bermanfaat untuk rekan trader semua. Tetap semangat, jangan lupa jam 8 malam kami hadir lagi di acara webinar. Segera nonton ya biar kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa atau kajian berikutnya. Salam profit Indonesia.